Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di bab baru, yakni bab kelima, yaitu masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam ada periodisasi sejarah Islam. Adapun periodenya ada 3 fase, yakni pertama periode klasik 650 sampai 1250. Periode ini merupakan periode kejayaan Islam dan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase ekspansi integrasi dari tahun 600 sampai tahun 1000. Nah, yang kedua fase disintegrasi tahun 1000 sampai ke 1250. Nah, periode yang kedua yakni periode pertengahan di antara 1250 sampai 1800. Di sini disebut periode kemunduran Islam dan terbagi juga menjadi 2 fase. Masa kemunduran itu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Kemudian muncul juga ada 3 kerajaan besar di tahun 1500 sampai 1800. Ada periode yang ketiga, itu namanya periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, di periode ini merupakan periode yang disebutkan sebagai periode kebangkitan bagi umat Islam. Itu ditandai dengan kemunculan para pembaharu Islam atau tokoh-tokoh Islam. Ada periode kemajuan Islam yang dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama faktor internal dari dalam, kemudian yang kedua faktor eksternal, itu dari luar. Nah, jadi di dalam kemajuan ini terdiri ada 2 faktor yang mempengaruhi, baik itu dari dalam internal maupun dari luar atau eksternal. Adapun dari internal itu salah satunya keistiqomahan dan konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk terus maju, dan Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin. Kemudian keseimbangan yang ada dalam Islam, penyebaran atau dakwah yang tujuannya untuk dunia dan akhirat. Adapun faktor-faktor eksternal adalah adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan, baik itu dalam ilmu pengetahuan, misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan, Yunani dalam ilmu filsafat. Kemudian ada juga gerakan terjemahan yang terjadi pada periode klasik ini. Itu dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat, yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, utamanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan astronomi. Nah, ada juga berdasarkan pendapat inisiasi ulama beberapa faktor pendorong kejayaan Islam, yaitu menjalankan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dengan maksimal. Ada menerapkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengembangkan ilmu agama secara sungguh-sungguh, dan adanya ulama yang berpegang teguh pada prinsip sehingga menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan Islam. Contohnya ada ilmu filsafat, itu ada yang bernama Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Dan dalam bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurrah, kemudian Ar-Razi. Kalau di bidang matematika sendiri ada Umar Al-Faruqah, Al-Khawarizmi. Di bidang astronomi Al-Farazi, Al-Ghatani,
Abul Wafa Al-Farghani. Nah, yang kelima ada namanya bidang seni ukir. Ini tokohnya Badar dan Tharib. Ada juga ilmu tafsir. Nama tokohnya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Kemudian ada As-Suda Muqatil bin Sulaiman, dan ada juga Muhammad bin Isya. Ilmu hadis itu masuk juga yang tokohnya sering kita dengar, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi, dan masih banyak yang lainnya juga. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana masa-masa kejayaan Islam, kemudian ada tokoh-tokoh di dalamnya. Adapun periode-periode masa kemajuan Islam itu sendiri ada 3 periode. Pertama periode kemajuan, kedua kemunduran, kemudian berkembang. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Alangkah baiknya kita ulang-ulang kembali untuk dapat selalu kita ingat sejarah. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.